itu memiliki arti ya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah M, militan ya, artinya agresif, maju terus, pantang menyerah. Energik, penuh semangat, stamina kuat, dan dinamika luas. R, rapid, lincah, cepat, tangkas, dan tidak pernah menunda. Dan C, careful, ya artinya itu hati-hati, telaten, dan penuh perhatian. Yen, minat tinggi, kemauan keras, dan ambisi yang besar. Nah, Mercy juga memiliki artian lain juga ya teman-teman ya, yaitu pertama, moral milioner ya. Nah, moral milioner yang mendidik agent dengan dan leader menjadi hartawan yang bermoral tinggi ya. Dan excellent expert, membimbing agent dan leader menjadi pakar asuransi yang unggul, ulung, dan berkualitas tinggi. Rich leader menjadi agent dan leader sebagai tenaga pemasaran yang kaya pengetahuan, pengalaman, dan berwawasan luas. Dan C, competent communicator, menciptakan agent dan leader yang bijaksana dalam berkomunikasi dan terampil membina relasi. Dan yang terakhir, youngster, yaitu menuntut agent dan leader menjadi sehingga tetap memiliki semangat anak muda yang lincah, tangkas, dan dalam mengarungi kehidupan. Oke, teman-teman. Nah, khusus di bulan Agustus ini yang sudah akan berakhir, tinggal beberapa hari ini, kontes untuk Runner to Agustus, yaitu produksi minimal 1 polis tanpa melihat premi itu berapa aja, teman-teman bisa kesempatan mendapatkan 1 buah face shield. Jadi teman-teman, ini salah satu APB ya yang sangat penting juga bagi kita ketika kita di luar. Nah, untuk dan syarat dan ketentuan untuk konten Agustus ini, untuk kontes Agustus Runner 1 dan 2 tanpa melihat produk, dan jika agent memenangkan special kontes CMC, agent masih berkesempatan untuk mendapatkan bantal cantik atau face shield jika ada produksi lebih dari 1 polis. Nah, jika kuota agent Runner 1 sudah full, maka dilanjutkan dengan kontes Agustus Runner 2. Dan untuk leader yang mencapai target active agent akan mendapatkan master dan hand sanitizer. Nah, teman-teman, ini adalah kuartal terakhir untuk mengejar Q experience. Jadi teman-teman pastikan teman-teman untuk kejar 6 polis lagi sampai akhir September ini. Teman-teman akan mendapatkan 1 tiket untuk jalan-jalan ke Malang ikutin Q experience. Dan kisahnya juga sama ya teman-teman ya, ini adalah kuartal terakhir. Pastikan teman-teman kejar 12 polis juga untuk bisa jalan-jalan tahun ini ke Hokkaido di Jepang ya. Teman-teman bisa lihat salju di sana, begitu luar biasa. Pastikan juga persistensinya ya teman-teman ya. Nah, untuk trip kita akhir tahun ini, bersama kita akan bawa jalan-jalan ke Korea dengan collected premium sebesar 300 juta dan untuk single platinum 900 juta. Dan bagi teman-teman yang kejar MDRT, ayo cepat hitung kekurangannya tinggal berapa lagi. Masih ada 4 bulan lagi untuk mengejar MDRT. Nah, untuk traditional campaigns masih berlaku, yaitu diskon sebesar 15%, berlaku untuk semua orang, minimal MPP 8 tahun, minimal premi 12 juta. Jadi ini khusus untuk EduPlan dan Super Protector ya teman-teman ya. Dan untuk crediting point khusus di Agustus ini aja sebesar 125% untuk produk unit link selain value protector ya teman-teman ya, dengan minimal 1 head rider IMR ataupun booster minimal MPP 10 tahun. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman produksi dengan MPCP 10 juta, maka di bulan ini teman-teman dihitung 12.500.000 untuk pencapaian privilege. Ayo teman-teman kejar, tinggal beberapa hari lagi. Nah, untuk dengan itu saya juga memberikan promo non-med bagi teman-teman yang untuk mengejar kontes. Tidak berlaku untuk produk retirement dan untuk privilege usia contohnya 18 sampai 50 teman-teman bisa dapat 6,5 miliar. Dan untuk privilege, untuk non-privilege juga mendapatkan promo non-med ya teman-teman ya. Usia 18 sampai 50 yaitu 3,5 miliar. Nah, ini dia kontes yang hanya ada satu-satunya di Sirkus Mercy, yaitu Amazing Malaysia Contest. Dan bulan ini adalah bulan terakhir. Pastikan teman-teman yang baru bergabung, agent baru, pastikan untuk mengejar
omset sebesar 40 juta sampai akhir bulan ini. Teman-teman bisa mendapatkan kesempatan jalan-jalan ke Malaysia gratis. Jadi teman-teman pastikan angka Anda teman-teman capai bulan ini terakhir. Nah, karena kita masih nuansa merdeka ya, 17 Agustus, teman-teman bisa mendapatkan satu buah kaos cantik ini ya, sangat eksklusif, dengan minimal produksi FYP 7,5 juta atau 3 juta. Tambahan polis untuk yang kedua dengan FYP minimal 15 juta atau FYP 6 juta. Ayo teman-teman, kejar kaos ini sangat mantap, special edition dan desainnya sangat eksklusif. Nah, untuk teman-teman yang untuk mengejar Race to MDRT Day, super gampang persyaratannya, capai omset di bulan Agustus ini yang paling tinggi. Hanya di Agustus teman-teman bisa mendapatkan satu tiket ya untuk MDRT Day. Nah, kita sudah tiba nih ditunggu-tunggu testimoni. Tadi Henry udah janjiin hari ini kedatangan testimoni yang sangat luar biasa. Siapa itu? Ya, ini dia, Ko William Aman. Halo, Ko William Aman. Halo Henry, halo sahabat Mercy. Halo, baik, luar biasa. Ya, Henry. Ko William Aman, semua udah pada penasaran nih siapa sih nih Ko William Aman yang dulu latar belakangnya pengusaha. Pasti banyak nih yang hari ini hadir, semua pada bertanya-tanya, kenapa sih mau memilih Sekwis, bukan milih yang lain? Kenapa nih? Kenapa mau milih Sekwis? Boleh share nggak nih, Ko William? Thank you Henry, thank you Sahabat Mercy. Perkenalkan nama saya William Aman ya. Latar belakang saya dulu memang pengusaha ya. Kenapa memilih Sekwis? Ya, Sekwis itu pertama dari basicnya itu mereka udah punya sistem ya. Sekwis kita udah punya sistem segala macam. Kalau usaha saya dulu otomatis saya akan build sistem sendiri. Jadi kalau sistem dengan kreasi sendiri ya bahkan ada fail-nya bahkan tinggi gitu. Jadi saya lebih memilih memasuki ranah Sekwis ya, kita joint partner ya. Jadi kita juga tetap bisnismen ya, Henry ya. Kita tetap pengusaha juga ya. Cuman kita sudah punya sistem sendiri gitu loh. Jadi kita udah nggak usah build lagi. Kita tinggal ikutin apa yang sudah ada. Ya kita pakai tipe follower sih sebetulnya, Henry. Jadi kenapa memilih Sekwis itu karena Sekwis dari dulu memang punya track record yang sangat bagus ya. Dari dulu kalau teman-teman bisa lihat ya, kalau hasilnya kreasi-kreasi keputusan-keputusannya selalu bagus. Meskipun ada beberapa yang pro dan kontra, ya pastinya tetap bagus. Makanya saya tetap memilih Sekwis sih, Henry. Karena sistemnya udah jalan sih. Kita tinggal follow aja, Henry. Oh, awalnya kok bisa mengenal Sekwis ini dari siapa kok? Dari mama saya. Oh, dari mama saya. Ya, kemarin kalau yang benar-benar udah pernah dengar cerita, ya saya itu kejebak di awalnya. Kejebak, disuruh ikut training, disuruh ikut ini. Ya, saya melirik juga. Kenapa? Karena yang saya lakukan ada bisa putus sambung. Kalau ya putus nggak sambung lagi karena bisnisnya membutuhkan ekspansi. Tapi ketika saya ekspansi butuh modal, butuh kesepakatan baru, deal. Jadi sistem itu tidak serta-merta mengikuti. Jadi ketika saya mau memulai lagi dari nol, sistemnya harus dimulai dari nol lagi, penyesuaian. Jadi kemarin mengenal Sekwis saya udah tahu, rupanya company besar ya. Wah luar biasa, udah jalan ini itu, yang berhasil pun udah banyak. Kenapa saya harus meng-create sesuatu yang kecil, sementara saya tinggal mengikuti sesuatu yang besar. Itu sih, Henry. Oh, jadi kan kita ketahui juga kan, mamanya Ko William ini, Mami Linda ini kan dia sangat berprestasi dan sukses banget nih di asuransi. Maka itu yang bisa membuat Koko tuh yakin ya, bahwasanya terbukti ya bisnis Sekwis itu bisa membawa Koko menuju kesuksesannya ya. Ini mau jujur atau enggak, Henry? Ya, boleh silakan aja Ko William. Ya, ini saya cerita apa adanya ya. Di awal, Henry ya, di awal teman-teman mungkin yang udah join, ya mungkin ada di sini ada calon partner ya, calon agent yang mau join atau gimana ya, teman-teman yang sudah ada. Pertama kali kita mengenal Sekwis itu nggak langsung serta-merta langsung sukses. Ya, tahu Sekwis langsung closing 1M, 2M, 10M nggak ada. Ya, itu jarang banget seperti itu ya. Kalaupun ada, tinggal mentalnya stay atau tidak. Jadi pertama kali itu pasti struggling, pasti berusaha sekeras mungkin untuk closing 1, 2, 3 dan seterusnya, move ke leader ya, sampai ke level-level tertentu ya Henry ya. Jadi di awal itu ketika saya melihat Mami ya, ibu saya sendiri ibu kandung ya, itu pencapaiannya luar biasa ya, dari tiap tahun tetap jalan-jalan ya. Saya itu dari kecil ya nggak tahu Mami kemana ya, Mami pasti pergi jalan-jalan gitu loh. Dari mana? Dari Sekwis yang dulunya masih company saya New York Life. Jadi
cerita itu udah terngiang-ngiang, Henry. Udah istilahnya makan siang, makan malam tuh itu menunya plus sequis gitu loh. Omongan di meja tuh selalu ada telepon masuk, halo, Bu, lalu gini gitu loh. Jadi saya nggak mungkin nggak tahu gitu, Henry. Cuman pada saat mau menjalaninya, ya kan kita punya pilihan masing-masing ya. Namanya anak-anak itu punya pilihan masing-masing. Nggak serta-merta apapun yang diwariskan oleh orang tua, saya mau menjalankannya. Ya, namanya anak muda, passion-nya lah, bla bla bla, alasannya lah, Henry. Beribu-ribu alasan untuk tidak menjalani sesuatu yang susah. Yang maunya kalau bisa saya tutup mata, buka mata langsung 1M gitu loh. Itu harapan anak muda yang saya pikir sangat singkat ya kok ya. Iya, omong kosong banget ya. Tapi ya itu namanya harapan anak muda, umur 20 mau pensiun dini. Ya ucapan-ucapan seperti itu yang sebetulnya menghanyutkan dan menggagalkan menurut saya. Cuman ya namanya kita anak muda ya tetap jiwanya anak muda, pada saat itu nggak mungkin langsung tua kan Henry ya. Pasti ya nggak mau lah Mi, begini nggak mau lah, nggak mau. Padahal udah lihat orang tua udah sukses ya, udah bisa beli aset, beli itu, ya kita pun ya istilahnya makan pun dari situ sebetulnya Henry ya, secara tidak langsung mendapatkan fasilitas ya kalau dulu kecil mainan lah, game lah, sepeda motor lah, sepeda lah kan dari situ semua Henry. Tapi kan kita nggak tahu gitu loh. Kita nggak tahu dan kita dulunya nggak mau tahu. Nah ini masalahnya yang anak-anak muda yang nggak mau tahu ya. Saya juga dulu melalui ya muda. Sekarang nggak tahu tua atau enggak gitu loh. jadi ceritanya itu saya nggak langsung serta-merta langsung ikut. Jadi teman-teman yang udah join di sini ya itu udah bagus banget karena kenapa? Udah mulai dari 0,1. Kalau 0 itu kan belum jadi agent ya. 0,1 udah mulai. 0,1-nya udah mulai. Kalau saya dulu mau jadi 0,0-nya itu ya mau direkrut oleh orang tua sendiri sekitar 7 tahun, Andri. Itu setelah saya bisa dapat uang sendiri ya. Saya karena udah bisa tahu dapat uang itu 7 tahun. Jadi ketika teman-teman mengajak teman-teman yang lain, susah ya, dia nggak mau, dia begini, kita mengaca diri sendiri dulu. Apakah kita tetap stay di Sequis? Itu pertanyaannya. Kan tadi Hendrik tanya, apakah kenapa saya memilih Sequis? Sequis sistemnya udah ada. Ini adalah motor yang besar. Ini adalah suatu kendaraan besar. Kalau kita nggak ikut, rugi. Kenapa kita harus build yang kecil-kecil gitu loh, yang gagal-gagal gitu. Yang udah ada sistemnya tinggal ikutin aja gitu. Jadi, kalau untung ini, kalau nggak udah jadi kayak dia sih. 7 tahun nge-follow up untung ikut gitu loh. Untung ikut nanti. Gitu. Ya. Oh, Koko kan ini kan keluarganya kan sudah memang ada background di asuransi. Yes. Ya kan? Apakah selalu mulus perjalanan Koko selama menjalankan bisnis ini? Apakah kan Koko di belakang Koko kan ada orang tua Koko yang bisa bantu Koko, backup Koko. Tapi apakah selalu mulus ketika menjalani bisnis ini? Sedangkan kalau kita bilang ya join di sini, kalau dengar cerita ya kan dulunya saya cuma melihat orang tua saya sukses, saya nggak pernah dengar dia susah prospek, dia nggak pernah ceritain gitu, karena ini masalah kerjaan, ya kita anak-anak nggak perlu tahu. Jadi setelah saya mulai dari 0,1 saya tahu, ternyata nggak segampang itu. Meskipun punya sistem, kitanya kaki ini mau menjajaki kaki kanan dulu, mau ikut nggak naik ke mobilnya itu gitu loh. Udah tahu mobilnya udah pasti nyampe, kita mau ikut nggak gitu. Sementara kan kadang-kadang kita bebal, nggak mau ikut. Pokoknya segala sistem itu ya kita abaikan. Saya punya cara saya sendiri. Saya pintar. IQ saya 7.000. Pokoknya saya pintar deh. Ya, manusia tuh punya ego masing-masing. Saya tetap pintar. Budek, kalau bisa telinga tuh operasi nggak ada telinganya. Budek, bahkan tuh orang tua saya nggak mau dengar biasanya kan gitu kan. Jadi mau bilang mulus nggak mulus, Hendrik. Di saat kita ikutin sistemnya belum tentu mulus. Apalagi kita nggak ikut. Ya disuruh begini kita nggak jalanin, yaitu udah 1% udah pasti gagal. Kedua nggak juga, ketiga nggak juga. Jadi kalau mau bilang mulus nggak mulus tergantung kita. Tapi sebegitu pun kita ikutin sistemnya, kadang-kadang nasib orang berbeda. Jadi mulus nggak mulus saya rasa nggak ada jawaban yang orang-orang benar-benar, kamu mau ikut saya nggak di Sequis begini? 100% berhasil, itu bohong. Itu bohong. Itu tergantung orangnya mau ikutin, dan tergantung lingkungan dan nasibnya nyampe nggak gitu. Jadi kadang-kadang kan ada orang yang sama-sama bergabung, sama-sama ikut ujian, sama-sama ikut training di STAI dan lain-lain, di training center, di bla bla bla. Di sini juga termasuk training kan GM, ada informasi dan lain-lain, ada ikutlah sistemnya. Sistem kita namanya SDS ya.
Cyclist Development System. Namun nasibnya kan berbeda. Lingkungan saya seperti ini, orang teman saya seperti ini. Saya mau tidak menjalaninya. Kadang-kadang orang punya background yang bagus, punya database yang bagus, tapi dia tidak menjalaninya, sama aja. Tapi kadang orang yang mau menjalaninya, tapi dia no background. Mau mulai lagi dari awal. Jadi semuanya itu nggak bisa serta-merta sekaligus ujian langsung S1, langsung dapat kerjaan, gajinya sama, gitu, Hendrik. Nggak mungkin. Ya, Setuju. Ya, jadi mulus nggak mulus, saya jawab pasti tidak mulus. Gitu, pasti tidak mulus, Hendrik. Masalahnya tergantung kita. Kita mau jalan seperti apa, gitu. Kalau boleh tahu nih, Ko, selama Koko menjalani bisnis ini, tantangan apa sih yang paling terberat yang pernah Koko alami? Tantangannya, balik lagi tadi, Hendrik, diri sendiri. Diri sendiri ya, Kok, jadi ya? Iya, diri sendiri. Contoh kasusnya nggak usah lain-lain, saya aja, Hendrik, lain-lain. Saya aja deh. Saya mau menjalaninya, ya. Seperti tadi mungkin teman-teman pada penasaran ya. Mungkin yang udah tahu, yang belum tahu, saya kasih tahu. Apakah orang tua saya langsung serta-merta mewariskan apapun? Langsung memberikan suatu posisi. Ya, contohnya kan, anggap saja satu cabang itu bosnya orang tua gitu. Saya langsung serta-merta langsung jadi manajernya, langsung jadi chief entah apa direkturnya, tiba-tiba langsung udah duduk tenang-tenang tiap hari dapat komisi. No, tidak. Saya mulai juga dari agent nanti. Ya, digambleng dari agent. Bener-bener murni you masuk dari agent. Apapun yang kamu capai, itu yang kamu dapat. Apapun yang tidak kamu capai, jangan kamu tuntut. Itu pesannya. Itu pesannya. Capai sendiri dengan cara sendiri. Saya cuma bisa ngajarin caranya. Tapi kalau kamu mau lakukan dengan lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Tapi tidak ada special case, tidak ada special way. Itu dari orang tua saya. Makanya saya tahu dari awal kenapa begini saya bisa cerita, karena kenapa itu dari awal saya rasakan sendiri. Jadi nggak ada yang tiba-tiba langsung didelegasikan, kamu langsung duduk seperti ini ya, nah nanti kamu langsung membawahi siapa, si Anu. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu nggak ada linknya gitu loh. Tiba-tiba saya dibawahi oleh anak bos saya nggak pengalaman, contohnya kan, ya kan tiba-tiba cabang itu dipegang seperti ini, tiba-tiba anak kepala cabangnya datang duduk bosi, perintah sana, kamu udah berapa bulan ini, kamu udah berapa, kamu nggak kerja, kamu gini, lah kan bisa saja seperti itu ya, karena kita diberikan potensi untuk memimpin, potensi untuk memerintah istilahnya. Tapi kalau kita mulai dari awal, kita juga tahu bahwasanya kita itu juga harus saling sinkron, punya engagement, segala macam. Nggak bisa dibatasin atas, kamu posisinya apa, langsung perintah ke bawah. Jadi nggak ada, di situ nggak ada. Jadi saya jawab, saya mulai dari awal. Susah, ya. Karena didikan orang tua saya nggak gampang. Kalian belum tahu orang tua saya. Galak banget. Nah, pokoknya kalau nggak dapet, ya sudah, diem aja. Udah, kalau kamu kerja, sudah. Nggak ada yang diberikan, kalau misalkan nggak mencapai seperti ini, William, nanti saya kasih kamu seperti ini. No, tidak. Kalau udah rasain sendiri. Gitu. Capai sendiri. Itu orang pada bertanya kan, mungkin saya diberikan special case ini nanti ini nggak ada. Tidak. Saya nggak pernah merasakan itu. Cuma bantuan pasti ada. Nasibnya saya lebih bagus karena kenapa? Orang tua saya juga full time, saya juga diajarin. Jadi saya nggak perlu mencari informasi menunggu ketika leader saya standby. Karena leader saya standby di rumah. Halo, mami begini langsung. Nggak ada yang namanya jeda waktu gitu. Jadi saya lebih cepat. Karena saya pun juga mau belajar. Kalau saya nggak mau belajar, mami di rumah ya sama aja. Jadi makanya balik Henry, balik lagi ke orangnya. Diri sendiri dulu, mau atau tidak. Gitu. Setuju ya, Ko ya. Paling besar memang tantangan dalam menjalani setiap profesi ataupun bisnis itu diri kita sendiri. Kalau hari ini kita males, mau produk sebagus apapun, kompensasi semenarik apapun, bullshit juga ya, Ko ya. Iya, benar tuh. Tadi kita udah dengar cerita Koko kan, kita tahu pahitnya lah gimana Koko menjalani bisnis ini. Nah, kalau manisnya nih Kok, kita pengen tahu nih, apa sih yang membuat berkesan, ataupun hal yang terbaik yang pernah Koko dapatkan di Sekwis yang membuat Koko itu merasa bahagia dan bangga di Sekwis? Manisnya ya, Hendry ya. Tadi pahitnya ya. Ini nggak ada yang asam ya. Nggak ada ya. Dia harus dibilang, jawaban saya mengena ke semua. Yang tadi pahitnya sudah ya, yang manisnya itu banyak sih sebetulnya, Hendrik, kalau mau dijabarin satu-satu ya. Yang paling happy itu adalah ya sebulan 2-3 kali dapat komisi, itu sudah pasti.
ya pas ting tong, wah udah masuk cair komisi itu pasti paling senang karena kenapa? Ya atas dasar kita semuanya bekerja itu adalah financial. Ya, Yap. mencapai segala sesuatu tuh bukan gratis. Apa yang kita beli, apa yang kita nikmati itu adalah berupa angka-angka, ya. Kalau dari pencapaian ya, itu tiap bulan capai yang dari maksudnya ya dapat gitu, sebulan 2 3 kali dapat. Ya komisi mau bonus itu dapat ya. Ada kalanya kita tidak dapat karena kan kata saya tidak semuanya mulus. Nah, semuanya itu nggak bisa serta-merta pahit dan manis. Makanya saya tadi tanya sama Hendri, ada asemnya nggak? Asemnya itu setengah-setengah, Hen. Di saat kita struggling, ternyata komisinya lumayan, gitu ya. Ya gitu ya. Gitu ya. Di saat kita butuhnya 10, ya komisinya dapat 11, ya udah nikmati aja. Contohnya gitu ya. Nikmati. Ya nikmatin aja. Ya kalau 5 ya ambil dari kocek bulan lalu gitu ya. Yang penting itu berarti cerminan dari hasil kerja kamu. Kalau kerjanya kita sudah full, sudah over, ternyata hasilnya juga tidak memuaskan, balik lagi, kita harus berpikir pada yang prosesnya, bukan pada hasilnya. Karena semua orang berusaha gitu, Hen. Jadi kalau mau bilang manisnya ya pundi-pundi uang, Hen. Apalagi ini nanti kalau teman-teman yang udah join, ya saya belum bisa bicara banyak ya, udah ada potensi pendapatan yang bisa 2 kali lipat ya, Hen ya. Itu yang biasanya kita dapat 10 bisa jadi lebih dari itu 2 kali lipat ya. Hanya 10 aja kita udah nyengir-nyengir ya, Hen ya. Udah senang-senang ya istilahnya. Dapat 100%-nya udah senang banget. Ini dikasih 2 kali ya teman-teman harus berusaha lebih keras lagi. Karena Bersyukur balik lagi ke dikasih 2 ya, kok. yes, gimana Hen? Bersyukur ya kalau dikasih 2 kali lipat ya, kok ya. Pasti 1 kali aja udah bersyukur, dikasih 2 kali ya jangan mundur. Jangan kerjanya jadi 50%. Karena 50% kali 2 kali sama aja balik lagi komisi yang kemarin gitu. Sama aja gitu. Jadi kerjanya harus 2 kali. Ya, apapun hasilnya, Hen. Setuju kok. Apalagi ini nanti hari Senin 24 Agustus nanti bakal Oh iya, cair. dapat yang paling saya cair. Kalau yang ditanya tanggal 24 saya senyum-senyum nih. Ya, senyum-senyum. Jadi teman-teman jangan lupa tanggal 24 Agustus cek rekening teman-teman ya. Ya, kalau yang dulu-dulu itu biasanya kalau tanggal bulan 8 gitu ya, Hen ya. Ya, itu kita cair bonus tahunan. Jadi saya sering cerita pada teman-teman yang belum join atau mau diajak join. Tahu nggak kalau misalnya orang seksis itu kenapa yang kalau mau dibilang kantongnya itu luar biasa ya gitu ya. Ya, percepatannya luar biasa kenapa? Satu, bonusnya luar biasa ya. Kalau mau ganggu orang sekuis ya, kalau mau jualan ganggu orang sekuis, contoh bukan ganggu dalam artian apa ya. Misalnya dia jual mobil, dia jual rumah, dia jual sesuatu yang berharga, itu ganggunya di awal tahun. Pas cair-cair yang ya cashing out atau mumpung di bulan 8. Itu pada gatel karena malah lagi megang duit gitu loh. Jadi orang seksis itu kayaknya bukan kayak di awal tahun, kayaknya berkali-kali gitu. Di awal tahun ada, tengah ada, sampai akhir sekarang bulan 8 masih ketawa-ketawa gitu. Nanti akhir tahun kita ketawa semua, capai target kan, nanti ulang lagi. Jadi yang join di Cyquis sekarang ya, join di Mercy, tolong jangan sampai down mentalnya. Karena komisinya menanti, sayang loh, gitu kan, sayangnya. Kok, terakhir nih, Koko boleh nggak kasih sedikit pesan ataupun tips dari Koko sendiri untuk bagi teman-teman kita yang baru berjoin? Pesan ya. Hadapi ya semuanya. Ya, meskipun kalau namanya kita dapat uang, pasti kita senang. Ya, kita dapat komisi, contoh agent saya baru join, baru segala macam, dia closing puluhan juta, komisinya lumayan. Ya, itu pasti senang, ya pasti senang. Bagaimana dengan teman lain yang udah join lebih 1-2 bulan tapi belum berhasil closing pertama, itu bagaimana? Jadi yang pertama adalah hadapi apapun itu. Yang sudah closing jangan senang duluan. Jadi teman-teman yang baru join, yang udah closing jangan senang. Kenapa? Itu tiap bulan kan kita harus closing lagi gitu. Jangan closing 1 senang terakhir nggak kerja. Alhasil bulan kedua nggak ada hasil karena kesenangan di bulan pertama. Oh komisi saya bisa 2 bulan gaji. Jadi saya punya mental 2 bulan nggak usah kerja. Loh, kok gitu ya? Dan yang belum berhasil ya nggak semuanya orang mendapatkan closing itu di closingan pertama. Ada yang mendapatkan di closingan 10. Ada yang mendapat di closingan ke-5. Masalahnya kita nggak pernah tahu. So never stop gitu loh. Jangan pernah berhenti. Kita nggak pernah tahu kapan kita mencapainya. Itu paling penting kan. Jadi prinsip saya, tolong jangan berhenti. Apapun itu, jangan berhenti. Karena kalau Anda berhenti, Anda nggak pernah tahu bahwasanya, closingan setelah ini sebetulnya closing. Itu Tuhan udah ngomong. Cuma karena kita stop sekarang ya selesai.
Besar kecil nggak tahu. Yang penting jangan stop dulu. Akumulasinya besar nanti, Hendy. Jangan cepat kue puas diri lah intinya ya dari Koko ya. Karena banyak dari semuanya ya, termasuk kita-kita juga, pasti pernah merasakan namanya drop mental. Nah, itu makanya kita perlu masuk ke dalam sesi motivasi, sesi seperti ini, ada sistemnya, kita down, kita dengar, oh ternyata, oh Pak William bisa begini ya, oh siapa bisa begini ya, ternyata ada juga orang yang berhasil, tapi tidak selamanya mulus, jadi mereka mendengarkan, sebetulnya kita harus melewati jalan yang berliku-liku, nggak bisa jalan tol bahaya, ngegas bisa tabrakan, harus berliku-liku, bukan baru kita hati-hati, kiri kanan, simpang seperti ini, harus tahu, baru nanti bisa memberitahukan kepada timnya lain, bahwasanya saya dulu juga seperti itu. Contohnya, kalau misalnya saya dulu semuanya mulus nih, saya nggak bisa cerita seperti ini. Nanti kalau ketika teman-teman dengar, ih William itu mulus ya, dari join sampai sekarang kayaknya mulus ya, 1000% mulus. Jadi saya gimana? Loh saya juga, saya nggak bisa nih di Sekus gitu ya. Makanya semuanya sama. Teman-teman pasti pernah merasakannya. Masalahnya kita stay atau tidak. Itu aja sih. Yo, sip, luar biasa banget ya tips dari Koko ya. Sarannya sangat natural dan kena banget. Oke, thank you banget kok buat sharing. Thank you semuanya, thank you. Ya, saya doakan Koko sehat selalu dan makin sukses ya Koko ya. Thank you all. Ya, luar biasa kan teman-teman kan, testimoni dari Ko William Aman benar-benar natural dan benar-benar apa adanya. Nah, berikutnya nih, saya juga tidak kalah kece. Saya datangkan seorang narasumber, Koko ganteng dan penuh prestasi, yaitu Kotoniko. Halo Kotoni. Halo Henry. Halo teman-teman sahabat Mercy semua yang hadir di Jimit di siang hari ini. Semangat pagi semuanya. Semangat ya. Oke. Thank you Henry. Ya semangat. Tadi kita udah dengar ya dari testimoni Bro William sangat luar biasa. Tadi dia cerita pahitnya juga ada manisnya. Tapi hari ini saya mau cerita yang manis aja dah. Gimana sih bisa seperti yang dikatakan Bro William? Pada saat dapat manisnya, caranya bagaimana? Oke, kita akan sharing ya. Hen boleh izinkan saya untuk share screen? Ya, saya akan bagi hari ini. Oke, kelihatan. Oke, kelihatan ya. Judul, oke, udah kelihatan ya Hen ya, dari ininya. Oke, dari layar teman-teman udah kelihatan. Henry udah kelihatan ya layar saya di ini ya. Oke, sudah ya. Oke, judul saya hari ini tentang insight. Ya, Hen boleh berikan pengertian insight itu apa Hen? Itu kalau menurut aku cara pandang ya. Cara pandang ya, oke, benar. Cara pandang, wawasan juga pencerahan teman-teman. Hari ini saya akan bagi banyak informasi kepada teman-teman. Ya, hari ini saya akan bahas tentang satu produk terbaru dari Sekwis. Tapi sebelumnya saya akan masuk dengan satu pandangan dulu buat teman-teman. Ya, kalau kita tahu hari ini yang terjadi di negara kita udah masuk ya katanya, tapi belum masuk, masih di atas kertas kita Indonesia tuh masuk dalam resesi karena kemarin di kuartal kedua itu kita minusnya 2,5. Wow, orang-orang pada heboh, tapi tidak perlu dihebohkan karena belum sampai berapa resesi. Dan kita tahu negara tetangga kita, Singapura, yang besar, yang sangat tangguh, ternyata mereka minus di 42,4%. Ya, jadi cukup parah sekali Singapura ini. Dan kita tahu juga Malaysia juga boleh dikatakan mereka minus lebih parah daripada Indonesia dan benar-benar masuk dalam resesi. Dan kita sering dengar kalau teman-teman yang sering dengar di berita bahwa Jokowi menggalakkan bahwa yuk menterinya sering-sering belanjakan uangnya, sering-sering belanjakan. Ya, jadi maksudnya bukan sering, maksudnya cepat belanjakan uangnya supaya apa? Ya, ada uang di perputaran di pasar karena marketnya Indonesia itu bisa maju karena konsumsi. Ya, karena kita tahu di Indonesia itu 270 juta jiwa orang, ya, 270 juta jiwa orang, ya, dan sebenarnya 260 saya genapin 270, dan kita tahu konsumsi kita sangat besar di perputarannya. Dan yang kita tahu teman-teman, ternyata ada survei yang kemarin saya ikutin berita ya, ada yang sebenarnya belanja uangnya itu rata-rata adalah orang yang kalangan ke bawah.
Ya, jadi boleh bilang middle low-nya. Jadi yang low-nya. Jadi katakan mereka yang sehari kerja, sehari dapat duit, mereka belanjakan uangnya. Belanjakan uangnya. Tapi yang middle sama middle up, apa yang terjadi? Mereka menahan duitnya. Menahan duitnya. Dan mereka lebih banyak menahan duitnya di mana, teman-teman? Lebih banyak di bank. Ya, hari ini saya akan bukakan kepada teman-teman di bank. Bagus nggak menabung di bank? Saya bilang sangat bagus. Memang kita harus punya uang di bank. Jangan sampai nggak ada. Tapi bagaimana? Apa yang terjadi di bank hari ini? Ini teman-teman bisa lihat di layar. Oke, apakah Anda percaya uang yang Anda punya tiap tahun itu terus tergerus nilainya? Jadi artinya apa? Saya mau katakan bahwa uang yang kita pegang hari ini dengan uang yang kita pegang 10 tahun yang lalu itu adalah sangat berbeda karena nilainya makin turun. Ya, dan kita lihat, kita kalau hari ini punya 100.000 dengan 10 tahun yang lalu punya 100.000 dengan gambar yang sama, warna yang sama, apa yang terjadi, teman-teman? Apakah belanja Anda masih sama? Ya, kalau misalkan yang sebagai ibu rumah tangga belanja 100.000 sama hari ini masih sama nggak belanjanya atau makin banyak atau makin dikit? Makin banyak kok. Makin banyak belanjanya dibanding dulu. Ya, yang pasti semakin sedikit ya, karena nilai 100.000 kita mungkin dulu 10 tahun yang lalu bisa belanja beras dan mungkin berbagai peralatan, tapi hari ini saya mau katakan semakin kecil. Kenapa, teman-teman? Ya, ingat kembali biasanya atau tabung di mana? Oke, ya, karena satu hal, teman-teman. Uang kita semakin menurun dan kita tahu kita taruh di bank, ya kalau hanya just menabung dengan uang kecil, bunganya tuh kurang dari 1%, bahkan 0, sekian persen, bahkan nggak ada persennya. Dan kalau misalkan kita tahu, kalau misalnya kita punya uang, misalnya 15 juta, 20 juta, kita taruh di bank. Kalau menurut Cece nih, Ce, tahun depan uang kita akan jadi berapa, Ce? Lah pastinya kena potong biaya pemeliharaan rekening. Iya, potong ya. Pasti yang adanya tiap bulan itu ada namanya biaya admin, ya pajak segala macam. Mungkin total-totali ya sebulan 20.000 atau 10.000 lah. Ya kan kalau kita kalikan selama 12 bulan, berarti ya lumayan kita kena potong 100.000 sampai kalau 20.000 berarti 200, ya kan 240.000. Anda berkurang gitu loh. Dan kita tahu teman-teman ya di pasar ini kita tahu bahwa rate inflasi di Indonesia itu ada 3% per tahunnya, teman-teman. Ya, ini saya ambil dari satu survei dan boleh dikatakan ya akhirnya yang terjadi apa? Daya beli pun menurun. Ya, daya beli menurun. Dan apakah bank itu masih solusi? Saya bilang ya itu adalah masih ada sebagai salah satu solusinya. Tapi teman-teman bisa lihat apa yang terjadi di hari ini. Dan di gambarnya teman-teman bisa lihat ya bunga acuan terus turun dan bagaimana suku bunga perbankan ya. Dan BRI turun bunga deposito tertinggi BCA 3,8%. Ya, itu masih bruto, belum naik tongnya, belum dipotong pajaknya segala macam. Juga Mandiri 5,38 sekian, BRI 5, sekian, BNI juga 5, sekian, itu semua bruto, teman-teman. Dan saya mau katakan lagi, teman-teman bisa lihat di sini daerah teman-teman tertinggi cuma 5,63% dan didaftar 5 bank pemberi bunga deposito terbesar, ya itu salah satu BRI, BCA dan segala macam, teman-teman. Dan ini adalah fakta. Ini adalah fakta yang terjadi hari ini. Ya, ini satu informasi mungkin ke depan teman-teman ketemu klien teman-teman bisa cerita hal ini kepada mereka. Dan kita lihat ini hal yang terjadi. Ini saya update di tanggal 27 Juli 2020. Ya, teman-teman bisa searching di bisnis.com, ya di Kontan, itu semua ada informasinya. Kalau biasanya kalau saya lagi senggang, saya akan searching untuk melihat berita-berita yang ada. Karena apa? Kita seorang financial keuangan, tentunya kita mengerti ya di luar itu seperti apa. Sehingga waktu ketemu klien, kita kaya dengan informasi sehingga klien itu juga tertarik untuk bertanya sama kita, konsul dengan kita. Ya, namanya kita juga konsultan insurance kan, teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa lihat hari ini terupdate. Bagi teman yang sudah tahu, saya ingatkan kembali ya, kalau yang belum tahu kabarnya, oke, mungkin teman-teman bisa ngikutin bahwa BI hari ini ya memangkas bunga acuannya menjadi 4%, ya BI.
Ya, jadi ini BI Bank Indonesia dia memangkas bunga acuannya menjadi 4%. Dan dikatakan di sini teman-teman untuk bunga deposito tenor 1 bulan untuk Bank Mega paling tinggi penawaran yakni 5,63%. Diikuti Bank Bukopin 5,25 dan berbagai BCA paling berani pun mereka kasihnya berapa teman-teman? Hanya 3,6%. Mandiri 5,5 dan BRI 5,05. Ya, BNI jadi 5,5 juga. Dan teman-teman bisa lihat di samping kanannya teman-teman. Ini ada satu tabel yang kemarin saya coba download di ini yang berlaku mulai 27 Juli. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, kurang dari 100 juta ketika Anda mau deposito uang Anda cuma dapat berapa? 4,25%. Yang artinya sangat kecil, teman-teman. Modal paling kecil 100 juta. Ya kan? Bagaimana kita yang punya uang kurang dari 100 juta? Dan kita bisa lihat, itu pun 1 bulan yang dijanjikan. Bisa nggak misalkan 2 bulan berikutnya kita mau perpanjang, ternyata turun? Bisa, teman-teman. Karena diperkirakan mungkin nanti di kuartal 3, Indonesia akan minus. Tapi ingat, belum masuk resesi yang benar-benar, teman-teman. Dan itu saya mau katakan kepada teman-teman, ini update. Kalau bisa turun, Bang, berarti mereka cuma nikmati 1 bulan, ya kan? Dan kita lihat, orang yang punya 5 miliar, bahkan lebih dari 5 miliar, mereka kalau misalkan deposit di bank, itu cuma dapatnya 4,5%. Kalau misalkan kita netokan, itu cuma 3, sekian persen, teman-teman. Ya, 3 tinggal dikali 0,8, teman-teman udah dapat. Netonya berapa? Ya, ini masih brutonya, teman-teman. Ya, brutonya. Bruto itu belum dipangkas pajak dan segala macam, teman-teman. Ya, dan kalau kita lihat paling tinggi pun di sini, ya mereka kalau misalnya simpan 12 bulan uang kita, mereka pun paling berani ya 4,25 sampai 4,75. Ya, itu bruto. Kalau dipotong-potong ya sekitar 3-an. Dan inilah teman-teman fakta yang terjadi di lapangan. Ya, teman-teman harus tahu ya, karena kita adalah seorang financial keuangan dan kita mesti update informasi yang demikian. Oke, maksudnya apa sih Ko Tony memperhatikan ini semua? Pertama, untuk menambah pengetahuannya teman-teman tentang literatur keuangan. Oke, dan teman-teman lihat, sesudah kita tahu ya untuk ini karena kita punya uang besar pun kecil, ya bagaimana kalau bagi kita yang misalkan mulai usaha atau klien kita yang middle, yang istilahnya hari ini modal pun juga pas-pasan dan segala macam. Terus bagaimana solusinya? Dan bagaimana kalau misalkan dengan kita yang masih milenial, gimana sih caranya? Oke, di sini dikatakan bagaimana dengan solusinya. Oke, setiap orang selalu menginginkan jawabannya klasik, ya. Menginginkan apa? Investasi, menginginkan satu yang namanya saya mau investasi, saya mau uang saya aman, mau uang saya berkembang. Cara gimana? Satu, yang nggak ribet. Oke, salah satu caranya yang nggak ribet. Yang kedua, resikonya rendah. Ya benar-benar yang nggak ada resiko. Ada nggak yang seperti itu? Karena hari ini kalau orang mau bisnis, mereka kan berhubungan dengan utang. Ya, bisa nggak kembalikan? Belum tentu dengan kondisi. Tapi bisa aja dikembalikan, tapi bisa aja kebalikannya. Dan mereka hari ini banyak yang nggak mau ngambil resiko. Sehingga mereka mengambil sesuatu yang aman. Kalau bisa, no risk, teman-teman. Ya. Dan kalau sebagai saya seorang pemula, bagaimana sih? Ya, itu cocok. Jadi, salah satu ini yang selalu dipikirkan orang yang mau simpan uangnya dengan kondisi yang aman. Itu yang pikir, nggak mau ribet, nggak mau juga resiko indah, cocok untuk pemula. Dan yang berikutnya, yang keempat adalah pertumbuhan uangnya. Kalau bisa melangkahi angka inflasi. Ada nggak yang kayak gitu? Oke? Jadi hari ini saya akan kenalkan ya, di Sequis itu ada satu produk baru yang sangat bagus, teman-teman. Hari ini kita sharing, mungkin teman-teman juga boleh jadi satu pemikiran, oh ya kira-kira ini cocok gak buat saya sebagai orang yang mungkin saya punya uang yang sekian, bisa ini. Oke, saya mau kenalan satu produk yang no risk ya, tapi return-nya adalah real. Ya, saya ulangi. No risk artinya tidak ada risiko dan return-nya itu real, nyata, pasti. Ya, dan dijamin, teman-teman. Oke, apa sih produknya? Oke, kita ikutin, teman-teman. Pertama, saya akan bahas tentang Millennium Goal, ya, MG Plus dalam rupiah. MG Plus itu apa? MG Plus ini saya mau katakan berapa waktu lalu Sequis punya MG Plus yang berbentuk dolar yang sangat diminati di masyarakat. Ini sangat keren sekali, teman-teman. Ya, ketika Anda tawarin ke nasabah,
apa yang terjadi, mereka selalu tertarik. Karena saya punya pengalaman, berarti closing satu nasabah saya, waktu saya tahu, oh ini produk yang saya tunggu-tunggu, return-nya sangat tinggi dan sangat bagus. Oke, kita lihat apa bedanya dengan yang MG Plus rupiah. Oke, sebelumnya kita tahu lagi dulu background-nya untuk program ini. Satu, kenapa dikeluarkan program ini? Menyediakan produk Millennium Gold Plus ya dengan premi yang jauh lebih murah dibandingkan produk sebelumnya. Oke, kita ingat program ini preminya sangat murah. Oke, yang kedua, upaya meninggal karena kecelakaan, maaf kata, dia dalam perjalanan meninggal karena kecelakaan, dia akan terima ya UP 200% dan itu jauh lebih besar dari MG Plus yang dolar kemarin, teman-teman. Dan ketiga, pengembalian preminya lebih besar dibanding produk sebelumnya. Oke, kita lihat dan kita dengar tiga hal ini pun udah rasa wow sangat menarik lagi karena yang dulu tuh bagus, hari ini juga lebih bagus lagi dibikin Sequis. Dan teman-teman, dan di sini ada perbedaan untuk produknya. Oke, di MG Plus ini dulu yang dolar itu mesti 5.000 minimal. Tapi di hari ini kabar baiknya kita bisa mulai dengan minimum premi itu sebesar 15 juta saja. Jadi sangat kecil sekali. Jadi hanya 15 juta saja. Dan dulu itu meninggal karena kecelakaan hanya dibayarkan 100%, tapi hari ini sudah 200%. Jadi yang pasti kita lebih cuan. Kalau sorry kata, ini karena kecelakaan. Memang kita nggak doain ya teman-teman. Tapi ini salah satu kelebihannya. Oke, return of premium. Jadi ROP-nya ya maksimal dulu itu 115,5%, tapi hari ini pengembaliannya premiumnya di akhir polis itu berapa? 135%. Dan sangat besar, teman-teman. Dan masa asuransinya dulu itu 9, 10, 11. Tapi hari ini ditetapkan hanya sampai 10 tahun. Oke? Dan masa pembayar preminya berapa, teman-teman? 5 tahun aja. Jadi nabungnya di 5 tahun, ya. Jadi istilahnya kita nabung di banknya Sequis, ya hanya 5 tahun, 10 tahun, ya kita dibalikin 135%. Jadi umpama nabung. Ya, jadi kalau kita hitung di bank besar nggak? Oke, kita lihat apakah lebih besar atau lebih kecil daripada bank. Yuk, sama-sama kita lihat. Benefit, ya, oke. Satu, manfaat pengembalian premi 135%. Itu benefitnya, manfaatnya, oke. Dan pelindungan asuransi atas risiko meninggal dunia hingga 200% dari UP yang diambil. Kalau 100 juta jadi 200 juta. Oke, kalau misalkan untuk prosesnya gimana, teman-teman? Underwriting yang mudah tanpa pemeriksaan kesehatan. Ada bintangnya, teman-teman. Ya, dalam arti underwriting-nya akan dipermudah, teman-teman. Tadinya mungkin orang itu pernah sakit, ya, tapi hari ini, ya, kabar baiknya Pak Tatang memperbolehkan kita mengapply kembali. Mungkin kemarin nasabah kita yang sudah pernah sakit ditolak atau kena premi dan segala macam, boleh coba ajukan, teman-teman. Ini kabar baik, manfaatkan baik-baik, teman-teman. Oke, dan masa pelindungannya itu panjang dan masa pembayaran preminya sangat singkat. Jadi dibolehkan 5-10. Jadi teman-teman cuma ingat 5-10. Oke? Dan premi yang sudah dibayarkan akan diakumulasikan menjadi kekayaan yang harus dibayarkan dalam bentuk manfaat hidup. Jadi artinya dia hidup sampai akhir polis akan dibayarkan 135%. Oke, dan kita lihat teman-teman ya di sini ya, dan secara gambarnya sangat simpel, teman-teman lihat manfaat meninggal dunia kalau kecelakaan singkatnya teman-teman cuma ingat kecelakaan 200%. Oke? Dan selain kecelakaan misalkan ya usia polisnya kurang dari 2 tahun. Jadi artinya baru sekali, 2 kali dia meninggal dalam waktu kondisi 2 tahun itu. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Dia akan dibalikin preminya. Misalkan premi store adalah setahun 15 juta. 15 juta, dia baru store sekali, store 2, meninggal. Dia balikin. Sequis bagian full, tanpa ada potongan. 30 juta. Jadi boleh katakan nothing to lose, teman-teman. Di bank, yang arti kita punya 15 juta, yang ada tahun depan berkurang, seperti yang dikatakan tadi. Tapi di sini, uang Anda tidak berkurang. Ya artinya, teman-teman cuma ingat, selain kecelakaan, ya usia polis kurang dari 2 tahun, preminya itu full. Ya. Dan usia polis kalau udah lebih dari 2 tahun meninggal dibalikin 100% UP. Oke. Iya, lebih dari ini. Oke, pengembalian manfaat hidupnya ada 135%. Ingat, teman-teman. Ya. Nabung total 100 juta dapat 135. Oke.
Dan kita bisa lihat teman-teman ini ketentuannya, ya usia masuknya seperti biasa 1 bulan sampai 65 tahun. Terus yang kedua, masa preminya sangat singkat, hanya 5 tahun. Dan minimum premi itu hanya 15 juta per tahunnya. Jadi ini sangat terjangkau. Dan masa pelindungan, yaitu kontraknya hanya sampai 10 tahun aja. Jadi udah 10 tahun, saya mau 11 tahun bisa nggak? Nggak bisa, dibalikin. Ya, jadi saya mau tabungnya 6 tahun bisa nggak? Nggak bisa, hanya 5 tahun. 5, 10. Itu langsung dimeserkan ke pikiran kita. Usia masuk 1 bulan sampai 65 aja. Oke, dan untuk UP ya itu dikali UP-nya 550% dikali premi tahunan. Kalau misalkan preminya 15 juta, tinggal dikalikan 550. 20 juta, tinggal dikalikan 550. Maka Anda akan dapatnya UP-nya berapa. Oke, dan di sini cara pembayaran seperti biasa, itu fleksibel, sangat fleksibel, bisa nabungnya secara bulanan, triwulan, semester, maupun tahunan. Jadi sangat bebas ya, Zekus memberikan keleluasaan. Dan kita lihat mata uangnya harus rupiah, jadi nggak dolar lagi, teman-teman. Oke, dan metode underwriting-nya, kalau kita singkatnya, dia simple underwriting, seperti tadi kita ceritakan, maksimum UP 1,75 M, itu untuk usia masuk 51 tahun sampai dengan 65 tahun. Jadi kalau misalnya kita punya nasabah, dia mau 51 tahun, dia mau ambil 2M, bisa nggak? Maksimumnya 1,75 M. Ingat, teman-teman. Terus yang berikutnya, maksimum UP untuk usia 1 bulan sampai 50 tahun itu sampai 3,5 miliar. Ya, jadi kita catat, teman-teman. Dan kita lihat untuk komisi. Komisinya berapa, teman-teman? Ya, komisi untuk program ini sangat simpel, hanya 2 tahun. Tahun pertama 9%, cukup besar, dan tahun kedua 4,5%. Dan saya bilang ya sangat besar sekali. Ya, ini untuk kita yang bisa menjual program ini. Dan ketentuan untuk free look-nya 14, constable-nya period adalah 2 tahun, dan untuk grade period 30 hari. Seperti biasa, teman-teman ini. Oke, dan ini ada contoh case-nya. Satu ilustrasi contoh case-nya. Supaya teman-teman bisa lebih paham disertai dengan contoh case. Pak Adi membeli produk asuransi Millennium Gold Plus. Ya. Terus dengan rupiah. Premi tahunannya itu 20 juta. Dan pemain premi itu 5 tahun. Dan berapa sih UP-nya? UP-nya tinggal 550% dikali 20 juta. Jadi UP-nya 110 juta. Kita lihat lagi. Jika Pak Adi meninggal dunia bukan karena kecelakaan dalam 2 tahun pertama, polis maka akan polis maka premi yang sudah dibayarkan sebesar total kan 40 juta, setahun 20 juta, berarti 2 tahun 40 juta akan dikembalikan full tanpa ada potongan. Jadi benar-benar nothing tulus, nggak ada ruginya buat nasabah yang masuk program ini, teman-teman. Oke, dan berikutnya, jika Pak Adi meninggal dunia pada tahun polis ke-8, ya, maka ahli waris akan menerima manfaat sebesar berapa? 110 juta. Jadi kalau dia udah lewat dari 2 tahun, ya dia meninggal di misalnya tahun ke-8, maka dia terima berapa? 110 juta. Dan selanjutnya pertanggungan berakhir. Jadi artinya program ini setelah dia menerima manfaat, pertanggungannya sudah berakhir. Dan misalnya yang ketiga adalah jika Pak Adi bertahan hidup sampai akhir tahun polis ke-10, maka ya Pak Adi akan menerima manfaat hidup sebesar berapa? 135 juta. Dan selanjutnya pertanggungan berakhir. Jadi nggak bisa diperpanjang lagi karena memang sampai hanya 10 tahun aja. Jadi dia dapat 135%. Oke, dan ini adalah ilustrasi kedua. Tertanggung membeli produk asuransi MG Plus ini Millennium Gold Plus rupiah dengan tahunannya sama 20 juta, masa pembayaran preminya tetap 5 tahun, dan pertanggungannya berapa? 110 juta juga untuk UP-nya. Dan kita bisa lihat, ini adalah untuk satu ilustrasinya, apabila tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan pada tahun ke-6 misalkan, maka ahli waris akan menerima berapa? Manfaat untuk UP-nya, meninggal dunia karena kecelakaan, maka akan dibayarkan 200% UP-nya, teman-teman. Ya, karena meninggalnya karena kecelakaan. Oke, jadi habis dia terima manfaatnya dan itu pertanggungan sudah berakhir.
Oke, dan ini ada contoh ilustrasinya. Contoh ilustrasinya sangat simpel, teman-teman. Di sebelah kiri teman-teman bisa lihat ya. Di sini kita Pak Adi itu, misalnya contoh, ini adalah Pak Adi. Dia cukup menabung hanya 5 kali, yaitu 20 juta, 20 juta. Kalau kita kalkulasikan 100 juta. Ya. Dan manfaat hidup, dia terima berapa, teman-teman? 135 juta. Ini pengambilannya yaitu 135%. Dan kita lihat sangat simpel, teman-teman. Dan satu hal saya mau ngajak, misalnya teman-teman itu berpikir, sebenarnya kalau dia tabung, ya, gini teman-teman. Jadi kalau misalnya dia tabung 100 juta, ya, berarti dia balikin bunganya berapa? 35 juta. Berarti kalau misalkan untuk kita yang, kita bodoh-bodoh lah pikirnya, gitu. Saya simple lah pikirnya. Berarti setahun itu, kalau kita lihat ya, kita bisa pukul rata misalkan. Berarti setahun dia terima berapa bunganya? 3 juta 500. Ya, dengan uang dia yang hanya 20 juta. Seperti Cece katakan, saya punya 20 juta, saya taruh di bank, ya tahun depan berkurang, nggak ada bunganya. Tapi di sini, teman-teman, bisa lihat, ternyata bunganya dia terima secara rata-rata rate-nya adalah, rata-ratanya adalah 3,5 juta. 3 juta 500, teman-teman. Kalau kita bagikan lagi lebih detail, ya, per bulannya, teman-teman bisa hitung dapatnya berapa. Jadi uang kita jadi berharga dan tidak berkurang. Dan tadi saya coba dikalkulasikannya per hari, ternyata satu hari uang kita dibungakan hampir 10.000, teman-teman. Teman-teman boleh coba hitung ya. Cuan nggak produk ini? Saya bilang ya sangat cuan. Sebenarnya kalau kita tawarkan produk ini, teman-teman, sebenarnya kita nggak terlalu menjelaskan untuk kecelakaan. Nasabah nggak harap kecelakaan, tapi yang dia harap adalah satu hal, teman-teman. Ya, dia bisa simpan uangnya dengan baik, ya, dan pengembaliannya pasti, yaitu 135%. Tapi ketika ya namanya resiko kita nggak pernah tahu, tapi kita selalu bilang, kalau nabung di kita, Anda dapat bonus. Bonus apa? Sequis dapat bonus UP. Sorry kata, kalau sampai kita jadi kecelakaan, juga dapat UP juga. Tapi 2 kali lipat. Tapi itu bonus loh. Tapi yang pasti, saya harapkan Cici, Koko, Bapak, Ibu tetap sehat sampai akhir, supaya apa? Dapat pengambilannya 135% sesuai dengan dijanjikan. Karena kalau kita punya uang hanya 20 juta taruh di bank, ya ada berkurang. Tapi di sini ada setiap tahun mendapatkan 3,5 juta. Oke, jadi totalnya 35. Ini sangat simpel. Dan cara pembayarannya bebas ya bagi kita-kita yang misalnya punya kemampuan yang memenuhi, ya boleh ambil program ini karena kita bisa cara bayar bulanan juga ya, juga bisa cara triwulan, semester maupun tahunan. Yang pasti dengan tahunan kita akan lebih murah daripada cicilnya bulanan ya. Oke, teman-teman. Ini adalah satu produk yang MJ Plus terbaru dari Sequis. Oke, saya akan masuk ke produk kedua. Oke, produk kedua itu adalah Term Life Plus ya, Term Life Plus. Mungkin tadi ada yang mengatakan, waduh, kalau itu sih bagus, tapi saya punya kemampuan di bawah 15 juta gimana? Oke, ya Sequis juga memikirkan yang terbaik buat kita yang masih milenial, atau misalkan punya ekonomi yang di bawah, oke, boleh. Kita bisa ngajak mereka untuk menabung juga gitu loh. Atau untuk nasabah-nasabah atau market kita yang bisa di-lock. Ya, ini produknya Term Life Plus sangat-sangat bagus, teman-teman. Nggak kalah di bank. Dan malah ini jadi satu favorit di bank banyak jual produk ini. Ya, dan kita akan coba sharekan ke teman-teman. Mungkin teman-teman pernah mendengar berbagai produk yang namanya beda tapi sama dengan produk ini. Tapi ada bedanya yang dengan Term Life Plus ini. Kita lihat teman-teman. Ya, background-nya kita lihat. Untuk produk Term Europe ini merupakan salah satu produk yang cukup diminati, teman-teman. Jadi boleh dikatakan Term ini ada produk yang sangat favorit di masyarakat. Dan produk ini memiliki selisih waktu masa pertanggungan asuransi dan masa pembayaran yang cukup besar dibandingkan produk yang serupa dijual di market. Jadi boleh dikatakan punya kita sangat pendek ya, dan boleh dikatakan dibanding dengan kompetitor malah kita sangat bagus, teman-teman. Dan kita lihat produk ini memiliki manfaat pengembalian premi yang lebih besar dibandingkan produk yang serupa yang dijual di market. Oke, 3 hal ini Sequis sudah menceritakan bahwa kenapa diluncurkan ini? Karena pengembalian premi lebih besar daripada dibandingkan produk yang serupa dijual di market. Ya.
Produk ini memiliki manfaat yang bersaing dengan produk serupa yang dijual di market, namun memiliki premi yang relatif murah. Jadi, saya mau katakan, premi kita sangat murah dibanding yang lain. Oke, kita lihat, teman-teman. Ini ada perbedaannya. Oke, teman-teman, kalau lihat di layar, ini ada perbedaan kita dengan company lain. Oke, di bank mungkin teman-teman sering ditawarkan namanya produk salah satu yang namanya cemerlang. Dan kita lihat ada juga itu cemerlang dari mana? Dari Generali. Terus ada juga dari Zurich ya, yaitu proteksi 8, Manulife ada Term Saving Protection dan AIA. Ya, kita lihat Pro Term Protection dan Prudential Pro Safeguard, dan di Sequis kita ada namanya Sequis Term Life Plus, teman-teman. Dan kita lihat masing-masing perbedaannya apa, teman-teman. Dan kita lihat di cemerlang ini masa pembayaran premi itu 8 tahun. Ya, dan kita tahu bahwa banyak dari nasabah kita pengennya yang pembayarannya cepat ya, dan hasil dapatnya juga cepat. Terus ada nggak programnya kayak gitu? Dan maunya yang cuan gitu. Ya. Oke, di sini Zurich juga sama, dia sama dengan cemerlang 88 juga. Manulife ya, dia ada 12, ada 15, sama juga dengan masa pembayaran premi dan masa asuransinya. Oke, AIA juga ada masa pertanggungan asuransinya sampai 15 tahun ya, terus nabungnya sampai 10 tahun. Ya. Terus yang berikutnya ada Prudential, ya masa nabungnya bisa 5 sampai 10 tahun, terus ngambilnya itu mesti sampai 15 tahun, teman-teman. Dan bagaimana dengan Sequis? Sequis hanya 6 tahun untuk menabungnya, dan 10 tahun sudah bisa diambil. Dan kita lihat masing-masing pengembaliannya. Ya. Di sini dari survei yang kita lihat, pengembalian premi dari cemerlang, kita lihat 110% aja. Dan kalau kita Zurich 108%. Dan berikutnya Manulife berapa? 100%. Apa yang Anda tabung dibalikin itu aja. Jadi artinya Anda tabung selama misalkan 10 tahun, 15 tahun, Anda cuma dibalikin pokok yang Anda tabung aja, nggak dibungain, teman. Oke, rugi nggak? Nggak rugi gitu loh, ya. Tapi dibalikin pas. AIA gimana? 110%, dia sama dengan cemerlang. Oke, saya tambah 10% lagi dari Anda tabung. Anda tabung 100 juta, saya balikin 1 juta. Berarti 100 juta berarti 10 juta. Oke, lumayan kan? Oke, kita lihat. Prudential gimana? Prudential tergantung. Ada yang pengembalian ada yang hanya 50% atau 105 gitu. Kemarin saya juga survei, ada yang pernah beli, katanya nggak sampai 105, karena memang tergantung berapa yang Anda ambil. Mau yang 5 tahun, 6 tahun, dan sekian gitu. Dan kita lihat di Sequis, teman-teman. Sequis luar biasa. 115%. Jadi itu lebih besar daripada perusahaan lain. Perusahaan lain paling tinggi 110, ya. Kalau di Sequis bisa sampai 115. Kalau misalnya ya, kalau misalnya suruh pilih lah ya, kita bukan orang Sequis. Kalau sebagai orang awam ya yang mau nabung dapat rating tinggi yang nggak ada resiko, kira-kira lu mau nabung di mana, Menabung di tempat yang masa pembayarannya lebih singkat, kemudian oke. terima uangnya kembali berikut nilai pengembangannya. Yang lebih besar, betul nggak, Ya, oke. Itu udah hukumnya, teman-teman. Karena setiap manusia pengennya nabungnya cepat, tapi dapatnya tinggi. Gitu loh. Saya bilang ini kesempatan, teman-teman. Saya mengeluarkan produk ini bermakna untuk kita bersaing di lapangan. Boleh bilang, kita hari ini produk ini adalah dewanya. Kita dewanya, teman-teman. Ya, ingat, kita dewanya. Jangan sampai waktu kita jadi dewa, kita nggak manfaatkan sebagai tenaga pemasarnya Sequis. Oke, kita lihat yang berikutnya, teman-teman. Benefit, ya. Kita lihat. Pelindungan asuransi lengkap dengan resiko meninggal dunia maupun cacat total tetap. Oke, ini sebenarnya bonusnya aja sih. Ya. Dan 2 kali manfaat untuk meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Ya, jadi kalau kecelakaan lalu lintas, dia UP-nya akan dibayar 2 kali lipat. Kita lihat lagi. Premi terjangkau dan tetap masa pembayarannya hanya 6 tahun. Kalau tadi 5-10. Teman-teman ingat, ini 6-10. Oke, 6-10. Tadi 5-10, ini 6-10. Gampang, teman-teman ingatnya. Premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan 115%. Ya pasti lebih besar daripada company lain yang punya produk yang serupa. Di akhir pertanggungan, apabila tidak mengalami klaim, dibayar semua. Jadi artinya Anda cuma tabung duit, ya kok Anda cuma tabung duit di Sequis, dan di tahun 10, Anda akan dibayarkan full. Yaitu berapa? 110 juta.
115%. Ya, dibalikin. Jadi lebih tinggi daripada ini. Oke, ini adalah ketentuan produknya. Kalau tadi kita lihat, 1 bulan udah bisa masuk. Tapi untuk term ini, 3 bulan mulainya. Sampai 65 tahun. Ya, kalau tadi 1 sampai 65, ini 3 sampai 65. Dan berikutnya kita lihat masa pemain premi, kita ingat 6, ya, dan tetap rupiah, masa pelindungan 10. Jadi 6, 10. Oke? Dan minimum preminya, minimum UP. Tadi kan minimum premi. Ini minimum UP. Minimum UP-nya hanya 100, mulai dari 100 juta. Dan cara pembayaran fleksibel, bisa bulanan, triwulan, semester, maupun tahunan. Oke, kita lihat. Cara berhitung ini gimana, teman-teman? Untuk mendapatkan. Soalnya preminya berapa sih? Saya usianya sekian, saya mau dapat. Teman-teman tinggal foto tabel ini aja. Ya, foto tabel ini, teman-teman akan dapatkan, oh, caranya ternyata ini untuk berhitung. Misalkan kita nggak bawa laptop, terus kita ketemu nasabah, misalnya ketemu orang yang mau beli dengan kita, ya, tinggal rumusnya adalah yang hitam ini. Tarif premi tahunan, ya, per 1.000, yaitu dibagi 1.000 dikali UP-nya. Misal contoh hari ini, ya kan? Contoh hari ini. Misalnya contoh Cece gitu. Kalau hari ini boleh tahu Ce usianya berapa Ce? Ya nggak jujur nggak apa-apa Ce. Sorry karena saya naik umur. Kita contoh. 25, oke, Cece usia 25 ya. Oke, berarti lebih muda dari saya ya. Oke, thank you. Jawab aja. Jadi biar teman-teman nggak tegang. 25 berarti 21 sampai 30, teman-teman lihat ini aja, 21 sampai 30. Berarti tarif preminya berapa? 28,00 ya, .00 ya. Oke, poin 00. Jadi tinggal ini 28,00 tarif premi tahunannya dibagi 1.000 dikali UP-nya. Oke, ada kalkulator atau ini di samping? Ada? Boleh bantu saya? Oke, coba Ce. Ya, misalkan UP-nya 100 juta ya Ce ya. Berarti tarif preminya tadi ada 28,00. 28,00 dibagi 1.000 dulu. Oke. Dikali UP. UP 100 juta. Berarti preminya setahun berapa? 2.800.000 kok Tony? Oke, kita buktikan ya apakah benar. Kita lihat slide selanjutnya. Wow, ternyata 2.800.000. Berarti premi Cece itu hanya 2.800.000 per tahun loh. Kira-kira Cece setelah dengar ini preminya terjangkau nggak Ce buat Cece sendiri? Kalau untuk di range usia 21-30 itu kan usia produktif orang saat mulai bekerja. Iya. Itu sangat terjangkau sekali kok. Terjangkau sekali ya, betul ya. Jadi kalau usia 25, ini dia mulai kerja, dia pasti bisa sisihkan 2,8 juta per tahunnya. Daripada jadi gini teman-teman, orang bekerja, nggak mungkin uangnya semua simpan di rumah atau celengan ayam ya katanya ya. Atau semua di dompet, yang ada habis. Atau rata-rata mereka akan taruh di bank. Waktu mereka taruh di bank, yang terjadi adalah apakah pasti 2.800.000 mereka akan tabung terus? Yang pasti karena ada ATM mereka tarik terus. Yang pasti 10 tahun kemudian uangnya pasti udah nggak ada. Karena kita menganggap ATM dan gampang untuk every time kita tarik gitu loh. Ya, jadi ini preminya teman-teman boleh ya untuk coba sharing ke orang yang baru mulai bekerja, orang yang punya kerjaan, artinya yang sudah atau mereka yang sudah punya kerjaan. Jadi Anda boleh tawarkan premi ini sangat murah, ini sangat murah. Dan kalau misalnya secara premi tahunan dia rasa berat, oke, boleh nggak sebagai pekerja dia ini maunya premi bulanan? Oke, teman-teman tinggal lihat tabelnya sudah ada. Jadi di sini hanya berapa 252.000 per bulan. Jadi kita benar-benar edukasi orang sebagai seorang financial consultant, kita edukasi orang-orang untuk benar-benar memikirkan ke depan 10 tahun lagi harus punya duit berapa. Ya kan? Kalau dia nggak pernah sisihkan, berarti 10 tahun lagi dia nggak ada uang kepastian di dalam hidupnya. Karena kalau di bank, bisa aja every time dia tarik. Tapi di sini kita bantu mereka save uangnya. Dan kita juga bantu proteksi uangnya. Ketika dia terjadi resiko, setidaknya keluarganya tetap aman. Oke, tinggal teman-teman lihat tadi ini tabelnya, jadi kita nggak usah lagi bikin, maksudnya bawa laptop, harus bikin lagi, buka izin, dan segala macam.
tinggal hitung gini aja. Rumusnya tarif premi tahunan dibagi 1.000 dikali UP yang diambil. Kalau 500 juta dikali 500 saja. Oke, teman-teman. Ya, dan di sini teman-teman, berikutnya, berikutnya. Ketentuannya masih sama, free look-nya tetap 14 hari, dan ini 2 tahun dan 30 hari untuk grace period-nya. Oke, sama semua. Oke, metode underwriting. Kalau tadi simple underwriting, hari ini kalau yang produk ini full underwriting. Artinya yang pasti kita cari orang-orang yang sehat ya. Mereka juga bertanggung jawab, juga mereka punya penghasilan. Jadi jangan kita sampai cari orang yang misalkan makannya susah, ya besok nggak tahu makan apa. Ya itu mungkin agak ini. Ya. Tapi kalau mereka punya usaha, kenapa tidak? Karena saya punya pengalaman, di mana saya coba tawarkan untuk teman komsel saya, waktu itu dia bilang, ya, saya bilang ini programnya bagus. Anda cukup sisihkan 500.000 per hari, per bulan. Kira-kira menurut kamu bisa nggak? Dia bilang, saya sebagai akuntan, saya mampu, gaji saya itu 2.500.000 waktu itu. 2.500.000, dan dia harus hidupin istri dan anaknya. Oke, saya bilang. Nah, kalau untuk ini sisihkan 500, menurut kamu untuk per bulan, kamu gimana? Dia cuma katakan, ya secara mindset-nya kita, wah nggak mungkin orang ini bisa menabung. Tapi secara mindset, setelah saya sampaikan, dia mengatakan apa? Oke, Ton, saya ambil. Ya, saya ambil program ini, dan saya mau katakan, demi anak dan keluarga apapun saya lakukan. Ya, malam hari sesudah pulang dari kerja sebagai admin, saya bisa jualan di trotoar gitu loh. Waktu itu kondisinya di daerah pinggiran Jakarta ya. Jadi dia malam hari dia kerja lagi. Ya, apa yang terjadi teman-teman? Saya lihat dia adalah orang yang sangat berjuang dalam hidupnya. Dan saya mau katakan di produk ini ya yang penting kita kembali ke orang yang bertanggung jawab terhadap hidupnya, juga kepada keluarga, juga yang pasti dia harus sehat. Oke, risiko awalnya gimana? 1 kali UP risiko awalnya. Dan akumulasi risiko diakumulasikan dengan produk tradisional lain kecuali MG Plus. Ya, jadi untuk risiko awal mungkin nanti lebih jelasnya teman-teman boleh tanyakan ke leader yang Anda yang rekrut Anda supaya lebih jelasnya seperti apa. Oke, teman-teman. Dan di sini saya mau katakan manfaat asuransinya. Meninggal dunia ya, meninggal dunia karena sebab apapun. Karena sebab apapun, itu 100% UP. Oke, terus meninggal dunia atau cacat total karena kecelakaan, ya, itu 100% UP. Dan satu lagi, meninggal dunia atau cacat total tetap, ya. Tadi ada meninggal dunia, cacat, meninggal dunia 100%, cacat total itu 100% karena kecelakaan. Dan satu lagi, karena kecelakaan lalu lintas. Itu ditambah 100% UP. Oke. Teman-teman bisa lihat di sini. Oke, kebetulan Cece lagi kebuka nih. Berapa UP yang didapatkan jika meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas? Oke, Cece kayaknya freeze ya, diam sendiri. Oke, nggak apa-apa. 200 kok. 200 ya? Oke, kita lihat. Iya, benar. Ya, kalau lalu lintas 200. Oke. Terus berikutnya nih. Berapa UP yang didapat jika meninggal dunia karena sakit? 100%. Oke, kita lihat ya. Kita lihat ya. Oh, 100%. Benar. Ya, kalau kuis, Cece udah dapat nih. Dapat hadiah, menang 2 kali. Oke, kita lihat lagi, teman-teman. Berapa UP yang didapatkan jika mengalami cacat total dan tetap karena kecelakaan? 100%. 100%. Benar, Cek. Udah menang 3 kali. Hen, nanti siapin hadiah ya buat Cece. Oke. Berapa UP yang didapat jika mengalami cacat total dan tetap karena kecelakaan lalu lintas? Berapa, Cek? Oke. Saya berikan jawabannya 200%. Ada lalu lintasnya 200%, teman-teman. Oke. Dan di sini dikatakan jika ada klaim manfaat asuransi dibayarkan pengembalian premi. Oke. Jika tidak ada klaim ya, dia sehat sampai akhir polis dibayarkan 115%, teman-teman. Ini manfaat hidupnya. Dan di sini teman-teman bisa lihat secara detailnya
sedetailnya penjelasan ya. Jadi ada 2 macam kecelakaan yang akan di-cover di sini dengan nilai yang berbeda, santunan yang berbeda. Ada di sini dikatakan kecelakaan yang dimaksudkan ya di sini adalah suatu kekerasan yang tidak sengaja datang dari luar mengenai badan tertanggung, dan kekerasan yang mana mengakibatkan luka dan cacat atau cacat badan tertanggung yang sifatnya dan tempatnya dapat ditentukan secara ilmu kedokteran. Oke, di sini yaitu benar-benar mungkin ketimpa sesuatu atau ketabrak sesuatu, ya itu karena kekerasan yang mengenai yang tidak sengaja yang datang dari luar. Oke, yang berikutnya adalah infeksi langsung atau yang terjadi kemudian dalam waktu 90 hari dari kalender dari luka yang diakibatkan kecelakaan dengan ketentuan bahwa sifat dari luka tersebut dapat ditentukan ilmu kedokteran. Yang artinya kalau dia pernah kehantam sesuatu yang waktu 90 hari kalender dia misalkan infeksinya terjadi, itu akan dibayarkan. Terus yang berikut ada kasus tenggelam atau luka dalam yang dibuktikan dengan otopsi. Ya, sampai harus dibuktikan otopsi, ya misalnya meninggalnya nggak jelas, ya seperti apa, ya itu bisa dibayarkan. Yang penting bisa dibuktikan secara ilmu kedokteran. Baik pun harus sampai otopsi, misalkan dokter. Oke. Terus yang berikutnya yang dimaksud kecelakaan lalu lintas itu kecelakaan yang terjadi di jalan di dalam wilayah Indonesia. Ya artinya dalam produk term ini, kalau kita kecelakaan lalu lintas bukan daerah Indonesia, misalnya kita jalan ke Pineng, kecelakaan, itu tidak dibayarkan yang 100%-nya. Oke, tapi UP-nya meninggal, UP-nya dibayar nggak? UP-nya dibayar. Oke, di mana tertanggung adalah penumpang, ya artinya kita ada penumpang dan atau pengendara atau ya pengendara. Jadi yang memiliki lisensi, dan ini sangat penting loh, lisensi. Biarpun kita punya SIM, tapi SIM kita juga expire, itu secara hukum kita ada pelanggaran hukum. Itu polisi, kita pelanggaran hukum, dan apakah asuransi akan bayar? Asuransi juga nggak akan bayar kalau memang kita punya SIM, apalagi nggak punya SIM, pasti karena itu pelanggaran hukum gitu loh. Kayak zaman dulu ada kasusnya anaknya Ahmad Dhani nyetir tanpa pakai, nggak punya SIM. Nah, itu pun dikatakan pelanggaran hukum, pelanggaran hukum. Ya, pelanggaran hukum karena dia masih anak-anak, nggak punya SIM, dia mengemudi. Oke, dan di sini berlaku ya kendaraan yang masih berlaku di mana kecelakaan tersebut terjadi atas kendaraan roda 4. Ya, jadi artinya untuk motor ya atau kereta itu tidak di-cover untuk kecelakaan lalu lintas ini ya. Tapi yang roda 4 yaitu mobil, teman-teman. Baik Anda misalnya naik go-car, ya Anda sebagai penumpang, ya atau Anda nyetir sendiri. Atau sebagaimana dengan yang namanya nasabah saya misalnya dia pembawa go-car. Apakah kalau dia tabrakan dia akan dibayar? Saya bilang tidak, karena itu adalah resiko kerjaan dia. Karena waktu kita submit SPAJ, kita tetap tulis, ini klien ini kerjanya apa? Kalau go-car kita tulis. Nanti ada underwriting dari pihak underwriting. Oke, teman-teman, ini simple. Ya, teman-teman, juga ada yang nggak jelas, nanti boleh tanyakan atau mungkin diskusi dengan leader Anda. Ya. Oke, di sini teman-teman, ya saya ada satu kasus, Dharma usia 30 tahun membeli polis asuransi term life ya, plus insurance dengan uang pertanggungan UP sebesar 100 juta dengan premi bulanan sebesar 252. Jadi artinya ini bisa secara bulanan juga, teman-teman. Ya. Dan kita lihat 100 juta jika meninggal akan dibayarkan. 100 juta jika meninggal sebab apapun dalam masa pertanggungan. Jadi dia nggak kayak yang tadi MG Plus ya, 2 tahun dia tidak, ya akan dibalikin premi. Dan ini dalam masa dia meninggal dalam masa asuransi, pokoknya dengan cara apapun dia akan dibayarkan 100% UP-nya. Dan 100 juta jika mengalami cacat total dan tetap karena kecelakaan dalam masa pertanggungan, dia akan dibayar 100 juta. Ya, cacat total. Tapi kecelakaan bukan lalu lintas ya teman-teman. Akan berbeda ini yang poin ketiga. Ditambah 100 juta. Total 200 juta jika meninggal dunia atau cacat total dan tetap karena kecelakaan lalu lintas. Bedanya hanya lalu lintasnya aja, teman-teman. Dalam masa pertanggungan. Ya, jadi artinya 200% itu yaitu 200 juta dia akan dibayarkan. Ya. Dan pengembalian premi 115% dari yang sudah dibayarkan jika tidak ada klaim hingga akhir pertanggungannya selesai. Gitu, teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan dia akan balikin, kita nabung lancar kalau 10 tahun tidak terjadi apa-apa, akan dibayar 115%. Simple produknya, teman-teman.
Dan kita lihat komisinya lebih panjang. Komisinya tahun pertama itu 15%, kedua 7,5%, tahun ketiga 5%. Dan ini adalah ilustrasinya sangat simpel, teman-teman. Ya, saya bisa contohkan di sini tadi misalnya contoh Cece. Usia dengan 25 tahun sampai 30 tahun, di sini kita bisa lihat tabungnya hanya 2.800.000. Hari ini kalau kita tabung di bank 2.800.000 itu nggak dapat apa-apa, teman-teman. 20 juta ini nggak dapat apa, jadi 2,8 ya berkurang. Tapi di sini di Sequis untuk program Term Life Plus ini, teman-teman, ya kita kalkulasi nabungnya hanya 6 tahun. Dapatnya berapa? 16.800.000. Ya berarti modal kita 16.800.000. Dan di akhir, jadi kalau klien akan melihat, wah nabungnya juga singkat, cepat sekali. 4 tahun kemudian dia udah dapat uangnya. Berapa? 19.320. Jadi artinya rugi nggak dia? Kalau di bank dia pasti rugi, tapi di Sequis, di program ini dia tidak rugi, teman-teman. Malah dia cuan, teman-teman. Dan pengambilannya 10%. Dan kita bisa lihat di sini cara bayarnya fleksibel, ada bulanan, triwulan, semester, maupun tahunan. Ya, jadi simpel. Kalau misalkan dia berat secara tahunan, dia boleh pilih yang nyaman buat dia. Oke? Oke, ini adalah sharing dari saya untuk program baru ini, teman-teman. Dan ini sangat simpel, saya rasa juga sangat gampang buat teman-teman di lapangan dan mendukung untuk kondisi hari ini. Dan kita tahu bahwa nasabah hari ini sangat senang menyimpan uangnya daripada membelanjakannya. Saya bilang ini adalah momen yang tepat buat teman-teman semua. Coba datangin dan sharingkan kepada klien-klien teman-teman yang teman-teman rasa, oh mereka punya kemampuan ambil sesuai dengan usia mereka. Boleh pilih MJ Plus atau Term Life. Ya, plus yang mana Anda lebih nyaman, silakan lakukan. Semoga apa yang saya sampaikan memberkati teman-teman semua dan memudahkan teman-teman untuk di lapangan. Oke, thank you. Dan saya akan serahkan kepada host kita, Henry. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Thank you, teman-teman. Ya, semangat pagi. Ya, semangat. Thank you, Ko Tony. Tolong ditutup share screen-nya dulu. Ya, luar biasa ya, teman-teman ya. Produk terbaru dari Sequis Life ini yaitu Millennium Gold, Rupiah, dan juga Term Life. Jadi teman-teman yang banyak teman-teman yang calon nasabah dulu keberatan dengan jumlah premi, teman-teman boleh gunakan produk Term Life ini. Sangat murah dan memberikan manfaat yang luar biasa. Karena ada dijanjikan premi pengembalian dari 115% hingga 135%. Luar biasa ya teman-teman. Thank you ya Ko Tony ya udah sharingnya ke kita ya. Jadi teman-teman untuk bulan ini crediting untuk kedua produk ini yaitu 100%. Jadi ayo teman-teman kita gunain kesempatan ini baik-baik. Oke, berikutnya teman-teman kita akan masuk ke dalam sesi selling skill ya teman-teman ya. Bentar ya, saya buka slide-nya dulu. Nah, ini langsung dari berikutnya kita dapat selling skill dari Kak Flores atau kita sering panggil Kak Cece. Halo Kak Cece. Halo Henry. Halo semua sahabat Mercy. Ya, Kak Cece silakan ya. Oke, thank you. Selamat siang semuanya sahabat Mercy. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk sharing siang hari ini. Nah, tadi kita sudah dengerin ya sama-sama ada testimoni dari Ko William yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana perjalanan karirnya di Sequis Life. Juga barusan saja ada sharing juga 2 produk terbaru dari Sequis yang dibawakan oleh Ko Tony. Nah, tadi Ko Tony juga sebelum memaparkan 2 produk tersebut, yaitu Millennium Gold Plus dan Term Life, ada sedikit insight yang dibawakan oleh Ko Tony. Nah, untuk siang hari ini di tips selling, saya akan mencoba untuk merefresh kembali, teman-teman ya, mengenai profesi kita, yaitu agen asuransi. Sebagaimana kita ketahui, bahwa mulai Oktober nanti, Sequis Life akan menerapkan skim kompensasi baru yang sangat luar biasa sekali. Nah, buat teman-teman agen-agen baru yang baru bergabung, nanti boleh diskusi, ditanyakan ke leadernya masing-masing, seperti apa ini
skim yang baru. Nah, tadi prestasi dari Ko William serta Ko Tony itu kan sangat luar biasa sekali ya, teman-teman. Gimana sih tips-tipsnya? Apa sih yang mereka lakukan? Nah, di sini saya coba untuk merangkum, ya, sebagai yang saya bilang tadi, saya mau refresh sedikit tentang profesi kita. Ini adalah langkah yang sangat dasar, kualifikasi yang sangat dasar dari seorang agen asuransi. Apa saja sih keterampilan dan kompetensi dasar yang sepatutnya dimiliki oleh seorang agen asuransi supaya sukses di dalam melakukan penjualan? Nah, yang pertama saya mau sharing, kita harus ingat bahwa nasabah itu adalah prioritas utama. Nasabah adalah prioritas yang utama ya, teman-teman ya. Kenapa kita bilang nasabah itu adalah prioritas yang utama? Karena yang mau kita gali di sini adalah kebutuhan nasabah. Jangan sampai agen hanya berpikir untuk mendapatkan komisi semata. Kenapa? Kalau tidak demikian, akan kecil kemungkinannya agen asuransi ini akan bertahan lama. Kalau kita lihat tadi Ko William sama Ko Tony, wah join-nya itu sudah cukup lama ya, sekian tahun di Sequis. Nah, karena kita ini adalah seorang agen asuransi, itu harus kita ingat, bukan broker. Kalau broker hanya sebatas melempar ya, tapi kita yang melakukan aktivitas mulai dari awal. Nah, jadi kita harus ingat klien itu adalah prioritas utama. Nah, kemudian yang kedua, kepada nasabah kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Layanan nasabah ini sangat penting sekali. Contohnya apa? Agen itu harus bisa cepat dihubungi. Responnya tepat waktu untuk pertanyaan, dan kalau ditelepon, mungkin zaman sekarang sudah ada fasilitas dari email, juga WhatsApp, nah itu harus cepat untuk memberikan respon. Apa yang kita katakan pada saat kita bertemu dengan nasabah di awalnya, kemudian dia beli polis sama kita, kemudian itu tidak berhenti sampai di situ, tapi kita juga harus memberikan service after sales. Jadi kalau ada yang ditanyakan oleh nasabah kepada kita, setelah dia beli polis sama kita harus cepat untuk segera memberikan tanggapan. Apa yang ditanya, kita jawab. Begitu ya teman-teman ya. Saat ini sudah tidak ini lagi ya, bagaimana banyak nasabah yang keberatan seolah-olah asuransi itu adalah sesuatu yang tidak ini lagi ya saat ini ya. Kenapa? Alasannya agennya susah untuk dihubungi. Nah, jangan sampai kita menjadi agen asuransi yang susah untuk dihubungi ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang ketiga, memiliki kecerdasan emosional yang baik. Teman-teman, kenapa sih kecerdasan emosional ini sangat penting sekali buat kita? Karena di lapangan, saat kita menjalankan profesi kita berkompetisi tidak hanya dengan diri kita sendiri, tapi juga dengan banyak faktor. Baik nasabah, keluarganya, agen-agen yang lain, bahkan juga perusahaan asuransi yang lain. Gitu. Jadi marilah kita menjadi agen yang bijaksana supaya kita bisa membantu klien melihat bagaimana sebenarnya kenyataan keuangan calon nasabah supaya kita bisa menawarkan produk yang benar-benar memberikan manfaat nyata buat nasabah dan keluarganya. Gitu. Kemudian kualifikasi lain yaitu bersemangat dan berenergi setiap saat. Nah, kawan-kawan, bersemangat dan berenergi ini itu ditunjukkan dari seluruh apa yang bisa dilihat dari penampilan seorang agen. Tidak hanya pakaiannya, tapi juga cara dia berbicara, aura yang terpancar dari tubuhnya, kemudian pemikiran-pemikirannya yang positif. Kalau kita malas, tidak semangat, tidak berenergi, tidak mungkin kita bisa meyakinkan orang lain. Karena agen asuransi itu adalah bisnis kepercayaan, trust.
kepercayaan nasabahlah yang ingin kita ambil supaya dia percaya sama kita dan menjadikan kita konsultan asuransi dia. Kemudian keterampilan lain, ya kualifikasi lain itu adalah gigih. Nah, kawan-kawan, saya yakin teman-teman juga pasti setuju bahwa sebenarnya semua profesi, semua pekerjaan pasti membutuhkan kegigihan. Tapi ada satu yang unik di agen asuransi, yaitu penolakan. Nah, pada umumnya kita menghadapi penolakan itu langsung masuk ke hati kita. Bahasa gaulnya baper, terbawa perasaan karena habis ditolak. Sama seperti seorang pria yang mungkin menyatakan taksirannya ya, cintanya kepada seorang wanita, setelah dinyatakan lalu ditolak, pasti sedih rasanya. Ya, itu memang wajar. Ya, wajar sekali. Tapi saya mau kasih 3 tips cara menghadapi penolakan tersebut, ya. Yaitu yang pertama, hadapi dengan realistis. Penolakan itu memang harus ada, dimanapun itu harus ada. Jangan kaget dengan penolakan dan jangan baper. Terima saja penolakan itu. Itu tips yang pertama. Yang kedua, ya, jangan terlalu berharap. Kita melakukan aktivitas kita, kalau sudah ada mendapat penolakan, jangan segera berharap bahwa pada saat itu bisa langsung berhasil. Tapi tetaplah jalin hubungan yang baik dengan nasabah tersebut. Siapa tahu kelak sebulan, 2 bulan, atau bahkan setahun lagi, dia akan membutuhkan kita. Nah, yang ketiga, segera cari calon nasabah yang lain. Karena kalau kita terus-menerus fokus hanya pada 1 atau 2 orang nasabah yang sudah menolak kita, pasti kita akan baper terus-menerus. Oke. Kemudian, keterampilan selanjutnya adalah kemauan untuk belajar. Ini pasti dong, ya, belajar. Nah, seperti siang hari ini sesi kita, setiap minggu, Mercy Agency mengadakan pertemuan, ya, karena sekarang lagi pandemi, kita melakukannya secara virtual. Nah, ini sangat bagus sekali, karena di sini kita belajar banyak hal. Ya, kita bertemu dengan teman-teman komunitas kita yang lain, kita juga ada belajar produk. Nah, pasti ini akan menambah kemampuan kita. Kemudian sikap positif. Apa yang dimaksud dengan sikap positif ini ya teman-teman? Banyak dari kita yang di dalam menjalankan profesi kita, terutama kita ya agen asuransi, kan kita bertemu dengan banyak orang. Orang yang kita temui ini macam-macam karakternya. Belum lagi keluarganya. Nah, sikap positif yang saya maksud di sini adalah kita hendaknya selalu ramah, tersenyum, ya. Karena calon nasabah itu juga macam-macam, kita nggak bisa menyamakan ketika kita bertemu dengan si A, sikap kita seperti ini. Ketika kita ketemu si B, sikap kita seperti ini. Tapi kita harus bisa menyesuaikan, ya. Jadi seperti fleksibel begitu. Nah, kemudian yang terakhir, pengetahuan teknis yang baik. Tadi saya sempat menyimak sedikit yang disampaikan oleh Ko Tony, ya, di dalam insight-nya. Jadi sebelum masuk ke produk, itu kan ada insight yang sudah tadi sempat sekilas diterangkan oleh Ko Tony, kaitannya misalnya perkembangan ekonomi baik mikro atau makro, bahkan global, ya, dunia, bagaimana kondisi perekonomian saat ini, kemudian bagaimana dengan produk-produk di bank, ya. Nah, satu lagi yang juga berkaitan erat dengan profesi kita itu adalah perencanaan keuangan serta dampaknya terhadap faktor ini ya, inherence atau warisan kepada keluarga. Nah, saat ini sudah banyak disediakan training-training yang berkaitan dengan hukum ahli waris, kemudian cara menghitung rencana untuk membuat tabungan pensiun di masa kelak. Itu sudah banyak, bahkan sekarang sudah ada sertifikasinya. CFP, Certificate Financial Planner.
Nah, teman-teman boleh silahkan kalau ada kesempatan untuk mengikuti planner yang bersertifikasi ini diikutin. Ya, karena itu pasti akan membantu teman-teman nantinya di dalam melakukan job teman-teman semuanya. Ya, sekian Henry, sedikit refresh dari saya di siang hari yang berbahagia ini. Semoga apa yang saya sampaikan boleh bermanfaat buat kita semua, karena kita sekarang sudah memasuki semester kedua dan kita pun akan bersiap-siap untuk sekwis yang baru. Saya kembalikan ke host kita, Henry, silahkan. Thank you Kak Cece ya buat tips sellingnya yang begitu luar biasa. Jadi teman-teman intinya itu semua mulai dari kita. Dan siapa yang membuat tantangan ini itu pun diri kita sendiri. Ya teman-teman, thank you tips selling yang luar biasa dari Kak Cece. Oke, berikutnya teman-teman di tanggal 26 Agustus hari Rabu ini, ayo ajak teman-teman Anda, kerabat Anda untuk ikut dalam acara Building Your Future pada hari Rabu jam 7 sampai jam 8. Nah, luar biasa banget ya testim narasumber kita yaitu langsung Pak Huibing dan Edwin Salim, the greatest of all, terbaik dari kita semua. Jadi teman-teman undang calon agent teman-teman yang sangat potensial untuk ikut di acara Building Your Future pada hari Rabu ini. Oke, teman-teman. Nah, aku mau sharingkan yang apa sih arti dari gambar yang teman-teman tadi pilih. Boleh Kak Cece bacain yang tadi milih nomor 1, apa sih artinya? Oke, yang tadi nomor 1 ya. Pemikiran Anda yang berpusat pada jangka panjang membuat Anda terbiasa memikirkan berbagai aspek sebelum mulai melakukan sesuatu. Bahagia ketika dikelilingi orang tersayang, Anda lebih memilih mengobrol bersama mereka dibanding menghadiri pesta atau kegiatan serupa lainnya. Ya, itu pilihan nomor 1. Jadi teman-teman boleh lihat mirip-mirip nggak ya? Oke, nomor 2. Meski memiliki berbagai kualitas yang seringkali membuat orang lain iri, hal ini tidak menjadikan Anda sebagai sosok yang sombong. Sebaliknya, Anda justru dikenal karena karakter Anda yang membumi dan inisiatif yang tinggi dalam membantu orang lain. Wah, humble banget ya. Tadi saya milih ini nomor 2 nih. Yang lebih ya Kak Cece ya. Oke, yang nomor 3 mungkin Holland boleh bantu saya baca yang nomor 3. Ya, boleh Hen, terima kasih. Nah, yang milih nomor 3 ini tidak pernah tergoda untuk mengambil jalan pintas. Anda bersedia melakukan kerja keras untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Karena kecerdasan alamiah yang Anda miliki, kerja keras Anda hampir selalu terbayarkan dengan hasil kerja yang memuaskan. Yes, jadi nomor 3 ini orangnya lurus-lurus ya. Nah, tadi saya nomor 3 itu ya. Oke, Mengambil jalan pintas. paling banyak yang kita pilih nih aku tadi lihat di chat ya. Aku bacain ya. Nomor yang memilih gambar nomor 4 yang artinya di balik sosok Anda yang terkesan ceplas-ceplos dalam berbicara, sebenarnya Anda memiliki pemikiran yang mendalam. Anda juga rela melakukan apa saja untuk melindungi orang yang Anda sayangi, meski terkadang bisa mencelakakan atau merugikan diri sendiri. Wah ini agak dalam ya. Kebetulan saya pilih juga nomor 4 ya. Banyak juga yang pilih nomor 4 ya. Oke, teman-teman, tetap ikutin akun medsos Mercy kita dari Instagram, Twitter, Facebook, hingga YouTube. Jadi bagi teman-teman yang tadi kehilangan atau kelewatan dalam sesi pada hari ini, teman-teman boleh lihat rekamannya di YouTube kita di Sekwis Mercy Agency. Oke, teman-teman. Happy selling in this pandemic, focus on productive activities, nothing is impossible. Salam closing. Salam capai target. Oke, jangan bubar dulu teman-teman. Kita akan melakukan dokumentasi.